kemudian menyerahkan tampuk keilmuannya. Tampuk keilmuannya Yai Khalil ini diserahkan secara keseluruhan kepada Yai Hasyim Asy'ari. Wis kekno sak tongkate sak apa dikekno. Kenapa? Itu tadi kalau Sayyidina Abu Bakar takoni, ini bondo mana hartamu yang kau berikan? Karena ada orang yang itibaknya nggak ada yang kayak Kiai Hasyim. Dalam cerita mondok waktu di Kademangan, Kiai Hasyim Asy'ari itu menurut cerita Yai Asy'ari, menurut cerita Yai Samsul Arif, waktu Kiai Hasyim Asy'ari mondok di Kademangan itu tidak pernah ngaji, tidak pernah terus duduk mengaji di depan Mbah Khalil, itu ternyata tidak pernah Kiai Hasyim itu. Tapi apapun yang dibutuhkan Mbah Khalil, Kiai Hasyim siap mau ngaji. Mbah Khalil juga iseng kayaknya menguji murid yang satu ini. Yai Hasyim mau ngaji, Yai Khalil mesti bilang, Sim, nyaimu mau masak, lah gak ada kayu, cari kayu. Maka Yai Hasyim nggak ngaji, langsung pergi ke hutan cari kayu. Begitu selesai cari kayu mau ikut ngaji, Mbah Khalil iseng lagi, wallahu a'lam bis-shawab, akhirnya nggak ngaji. Yai Hasyim Asy'ari ini mau ngaji, tiba-tiba Yai Khalil, Syekh, tolong nyaimu mau mandi nggak ada air, ambil. Ya ambil air, begitu selesai ngambil air mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis-shawab. Ngaji ini kapan? Bahkan satu saat ketika Yai Hasyim ini punya istri, punya nafiqah, dibilang sama Yai Hasyim, cara bahasa Yai Khalil, kamu kalau punya anak nanti laki-laki, bawa ke sini. Usia 3 hari sudah harus sampai Kademangan. Maka lahirnya Yai Wahid Hasyim usia 3 hari sudah digendong ke Kademangan, bayi abang cindil. Tiba-tiba di depan rumah Yai Khalil, tidak boleh masuk rumah, tidak usah masuk rumah, udah di situ aja. Hujan derasnya luar biasa, sehari semalam tidak boleh masuk rumah. Coba. Setelah itu suruh pulang, udah pulang sana. Kira-kira, lu saya tidak nanya, kira-kira kalau murid turun Jatid dibegitukan. Enak tadi Kiai sampean penjenengan didudukkan, ya, terus dipangku, ini disuruh di depan rumah, jangan masuk. Kalau santri sekarang wah Kiai dan ini karena apa? Yai Hasyim punya prinsip. Yai Hasyim nggak mau apa? Nggak mau ilmunya Yai Khalil, tapi ingin Yai Khalil. Prinsip dasar pembelajarannya Yai Khalil. Yai Hasyim ilmunya Yai Khalil aku nggak penting, nggak belajar nggak apa-apa, tapi aku ingin Yai Khalil. Begitu dingonoke itu, kalau orang Jogja bilang dingonoke, dibegitukan Yai Hasyim tenang. Akhirnya apa? Tidak ada dusta di antara guru dan murid. Bersih. Begitu bersih program hatinya Yai Khalil, program hatinya Yai Hasyim imbang. Ibarat hard disk sama flash disk, programnya sama, ilmunya share it. Di Bluetooth. Nah, ini menandakan apa? Ini Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar, peristiwa yang paling muskil dalam kehidupan agama Islam itu adalah Isra Mi'raj. Ini yang paling muskil. Makanya kalau ini musim peringatan Isra Mi'raj, orang kalau peringatan Maulid Nabi aja gampang nyeritakannya. Bayinya ada, dukun bayinya pasti juga ada, Hijriyah ada. Tapi Isra Mi'raj itu adalah rahasia Allah sama Rasulullah.
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Semalam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Semalam loh itu. Numpak onta itu 3 bulan. Naik onta. Ada sahabat yang paling jago numpak jaran. Keliru bahasa Jawa meneh ya. Ada sahabat yang paling jago naik kuda, namanya sahabat Qaqah bin Amr. Ini luar biasa naik kuda. Pernah terjebak di tengah permainan perang. Di tengah arena perang, 250.000 tentara Romawi ini lepas dari panahnya orang Roma. Nggak kena karena saking jagonya naik kuda. Kalau generasi sekarang mungkin kelasnya Valentino Rossi. Itu butuh waktu 1 bulan lebih. Ketika dikatakan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, ini logika siapa yang bisa terima? Linuriyahu min ayatina sampai di langit. Tapi sahabat Abu Bakar apa pakai nanya? Iya ya Rasul. Dari mana ya Rasul? Dari Masjidil Aqsa. Terus kemana ya Rasul? Ke langit. Ya. Enggak pakai nanya ini. Sayyidina Ali dari mana ya Rasul? Dari Masjidil Aqsa. Dari langit. Oh iya ya Rasul. Zahiran wa batinan. Makanya kemudian pengalaman spiritualnya Rasulullah yang namanya Isra Mi'raj, yang dalam bahasa kiai modern disebut experience of religion. Kalau kiai ya harus ngerti experience of religion. Ini syar'i. Makanya seluruh sanad thariqah kalau tidak dari kiai, dari Sayyidina Abu Bakar, ya dari Sayyidina Ali. Yang lain kan pakai akal. Makanya tidak masuk wifi-nya Rasulullah. Loh, makanya begitu perintah sholat masalah. Rasulullah Allahu Akbar. Rasulullah online kepada Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar yang di belakangnya Allahu Akbar. Masuk wifi-nya Rasulullah. Layar belakang Allahu Akbar. Disikut temennya, Tuhannya kelihatan nggak? Enggak. Saking susahnya menerima sampai kemudian dibilang ubudullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya udahlah, kamu ibadah seolah kamu lihat aku. Kalau kamu nggak lihat aku, yakinlah aku lihat engkau. Ini yang ini kan kurikulum pembelajaran. Kurikulum belajar. Sunan Kalijaga santai kalau ini udah duduk kamu 3 tahun situ, jangan kembali, jangan berdiri sebelum aku pulang. Loh, kita nggak kebayang ya orang kayak Sunan Kalijogo itu, namanya itu berandal loko, berandal maling gitu aja. Loko itu kondang, Joyo itu sekti. Tiba-tiba sama Sunan Bonang suruh nungguin tongkat. Yang tongkat itu nggak ada yang nunggu, juga nggak ada yang nyuri. Loh, tongkat itu dari bambu ya, siapa sih ngomong calon sing nggak ada yang nunggu, juga nggak ada yang nyuri. Kelasnya Berandal Lokojoyo diterima jadi murid cuma nunggu tongkat. Kan sama sekali nggak bergengsi. Loh, kalau rajanya Berandal kamu tak terima jadi muridku, tapi tolong perampok setapal kuda kamu selesaikan, siap kiai, pekerjaan gagah. Lah ini rajanya Berandal tunggu tekan ya, ini kan jelek sekali. Itu sama dengan banser dari Probolinggo, sama. Tiba-tiba saya datang, assalamualaikum, salam. Oh iya kiai, ada apa? Kamu ikut ngaji saya ya? Oh iya kiai, kemana? Saya mau ngaji di Banyuwangi. Tapi di Gunung Miter itu ada perampok. Saya kalau nggak lewat situ, kalau perampoknya ngedang saya, nggak bisa saya. Kamu kan jago kelai. Oh iya kiai, siap. Pulang dari situ pasti dia cerita, Kiai Muafik, kalau udah saya temani nggak jadi ngaji. Oh, ceritanya pasti kemana-mana. Akan sangat berbeda ketika kemudian dia ikut ngaji. Siap kiai. Apa? Kemana? Ke Banyuwangi.
tugas saya apa Kiai? Ya sudah, nanti kalau saya naik sendal saya kan ngadep ke sini. Nah kalau turun kamu depin ke sana. Itu pasti gak akan cerita kan ini pekerjaan gak bergengsi sama sekali. Apa ini? Gini aja. Makanya. Nah, Sunan Geseng cuma disuruh duduk itu 3 tahun. Bayangkan, cuma disuruh baca ya ayu ya qayyum. Di Nurul Jati tak masih mending. Mata pelajaran 20 duduknya 3 tahun. Ini mata pelajaran cuma ya kayu ya qayyum duduk 3 tahun. Saking ngantuk sampai keliru yo kayu yo kayumu. Saya ngantuk ini ya. Loh, tapi syar'i juga ilmunya. Kenapa? Ini ada fase-fase orang mengikuti Rasulullah. Rasulullah jelas kurikulumnya sederhana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin. Pokoknya asal nyontoh, lihat gini, tidak ada sakit, tidak ada prasangka apa-apa. Pasti kena syariat Rasulullah. Setelah Rasulullah ini kurikulum berikutnya, ini kan kurikulum para wali. Nah kurikulum para wali ini standar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah, rabbuna Allahnya mudah, tsumma istaqamunya itu yang susah. Maka sekarang orang susah cari murid-murid yang bisa bertahan dalam tsumma istaqamu ini. Duduk 3 tahun coba. Karena duduk 3 tahun ya hayu ya qayyum ya manjing. Nah sekarang kadang duduk 2 tahun ya Allah ya Allah 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 ya Allah ya Allah Allah yo keringingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lama sekali. Jadi wong Yogyakarta lah suwene. Lah era-era itu masih ketemu. Iya, ini masih ketemu. Jadi maka pangkatnya jelas. Nah karena kemudian pendidikan ulama, pendidikan wali ini sangat susah, maka kemudian kita ini akhirnya mau tidak mau mengikuti kurikulumnya ulama. Lah kurikulum ulama itu apa? Ya jelas sudah enggak usah ribet di situ. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya kalau mau jadi ulama ya harus yakhshallah diulang yakhshallah itu aja. Biar telinganya mau dengerin tempeling. Menjadi ulama ini dikasih matul namanya yakhshallah. Ya Allah, maka kurikulum ulama dulu ya tetap pilihnya tepat. Ini yang bagus. Supaya apa? Mendapatkan ilmu dengan kualifikasi ulama. Yang ulamanya makrifat di situ. Nah sekarang kan masalah. Kurikulum yang Allah ini sangat susah diterapkan. Yaitu tadi salah satunya. Kurikulum yang Jawa ini susah. Anak dikerasi dikit lapor polisi, melanggar HAM. Ya ini ibarat santan disuruh keluar dari kelapa susah. Santan ini diparut, dipecoki, dimanoi. Ini baru keluar santan. Saya ingat kalimatnya Makhrus Ali, Sidney John itu hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Bahkan Alfiyah susah. Kalau kita kan Alfiyah dari depan kalau Muhammadun wa Ibnu Maliki yang madun bil akhirah ini buntut. Fakul mu'in hafal. Ya Makhrus bilang ini ulama tapi nabilah. Karena ini tidak punya masul yang namanya yakhsal. Nah itu susahnya di situ sekarang. Ini tantangan terbesar
pendidikan pesantren adalah kurikulum ulamanya masih, pembelajaran keilmuannya masih, tapi menerapkan kurikulum yang insyaallah ini susah. Makanya yang fa'ilau ladinamu nggak bisa rofa gitu. Ya nggak bisa rofa, gimana mau rofa? Wong mah nggak punya, ini nggak punya, wawu nggak punya, alif nggak ada, nun nggak ada. Dan itu beratnya luar biasa. Maka ke depan ini sebenarnya yang paling bahaya itu adalah krisis ulama. Negara juga harus betul-betul campur tangan. Ini ngomong ada Pak Polisi, ini setingkat Polres nih. Kalau yang TNI setingkat Kodam. Ini penting. Jadi kenapa para ulama itu kalau mendidik santri kok pakai dijewer? Ya, kok pakai dijewer? Kok pakai diselentik? Jasad ini tidak pernah takut sama Allah, tapi yang takut sama Allah itu memang basicnya rohani. Rohani ini punya basic taat sama Allah. Allah subhanahu qalu bala syahidna. Tapi kalau jasad kan terbuat dari dunia, tadi dikatakan sama Kiai, ini bibit, ini bungkus ini dunia, hobinya dunia, tangan ini telo. Nah, agar ininya naik gitu ada, bungkusnya diperbaiki. Ilmu mau masuk kok ngantuk, ini tapuk matanya. Ya ibarat pil itu kalau mau masuk kan mesti lewat mulut. Nah, kalau pahit kayak gedang. Ilmu mau masuk kok ngantuk, tepuk telinganya, ngomong dhewe tapuk lambene. Ini kan sebuah proses. Nah, sekarang tiba-tiba kalau ditapuk pok itu melanggar. Nah, makanya kalau di tempat saya nggak berlaku. Tak tapuk kok nesu wong tuane tapuk sisan. Ya. Ini sistem pendidikan berbeda, Pak Polisi, ya ambet ke saya Bu. Ini kurikulum ulama itu membangkitkan ruhani untuk takut kepada Allah. Sangat berbeda dengan SMK, SMP. Ini berbeda. Dia memberikan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kalau yang ini yang dibangunkan. Makanya kalau ininya nggak bangun, bungkusnya nggak ditata, sangat mengkhawatirkan. Karena kalau sampai ulama tidak punya mas'ul yakhsyallah, ulamanya nakiro. Lah ulama nakiro itu bukan yakhsyallah, tapi yakhsyallahu. Sing wedi malah Gusti Allah. Jadi beratnya di situ. Ini beda kurikulum di pesantren. Pesantren itu ini yang dikeluarkan. Makanya lah ulama itu mbuh kapan lawas gelisi. Orang alim itu mbuh lawas gelisi. Mbuh apa ya lawas gelisi ini kenapa? Cepat atau lambat ini akan mendapat kedudukan ditaruh depan, akan jadi mubtada. Mbok kapan lawas gelisih. Lah nek mubtada kok nakiro ya medeni wong. Kalau mubtada kok nakiro namanya mubtada muakhar. Loh, makanya sekarang karena mau rofa gak ada yang jangkep, maka sekarang dalam setiap event apapun yang dipakai adalah rumus i'rab. Lah i'rab itu apa? Oportunis. Taghyiru akhiril kalim takdirun aw lafdhun li amilin ulim. Setiap perubahan tergantung amil yang masuk. Makanya setiap pilkada, setiap pil semua tergantung amil. Ini fenomena. Kenapa tidak gomma, tidak kempel?
Mestinya kan kempel. Kenapa tidak? Ya karena nakiro. Nah nakiro kok jadi mubtada, ya tidak bisa. Akhirnya jadinya milik i'rab ma'ilat doma tidak punya, ketemu jamak taksir mau apa? Terus tidak punya apa-apa. Ya wis, akhirnya sudah. Apa yang nganggo rumus i'rab? I'rab itu oportunis taghyiru akhiril kalim takdiron aw lafdhon li amilin. Semua tergantung amil yang masuk, semua tergantung kepentingan yang ada. Makanya menyatukan orang, menyatukan ulama itu susahnya luar biasa sekarang. Musimpil terutama. Untung nggak datang dua-duanya. Lah ini. Nah, makanya kita ini lahir di eranya ulama, mendapatkan ilmu sekelas pangkat ulama. Makanya kemudian Mbah Khalil kepada Mbah Hashim agar orang tidak lupa kedudukan kita ini hari ini adalah pangkat muridnya ulama, maka dikumpulkan dalam satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama biar nggak lupa. Loh, ini tepuk tangan sing banter. Nah inilah. Coba kalau kita hidup di zaman Nabi, sahabat kita ini, kalau hidup mau pinter mau bodoh asal ketemu Nabi, sahabat enak.